Apa itu styrofoam dan mengapa digunakan dalam bidang teknik? Berbicara tentang teknik, pernahkah kamu berpikir berapa kali styrofoam hadir dalam kehidupan sehari-harimu? Baik itu pada kemasan peralatan rumah tangga baru, di kotak pendingin yang kamu bawa ke pantai, atau bahkan sebagai bagian dari struktur bangunan yang mungkin tidak kamu sangka. Bahan berwarna putih, ringan, dan tampak sederhana ini sebenarnya adalah raksasa tersembunyi dalam dunia teknik modern. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia di balik styrofoam. Apa sebenarnya bahan ini? Dan yang lebih penting, mengapa ia menjadi material yang begitu tak tergantikan di begitu banyak bidang teknik? Banyak dari kita hanya mengenal styrofoam dari penampilannya saja. Bola-bola putih kecil ini padat, mudah pecah, dan membuat segalanya jadi kotor. Tapi kenyataannya, styrofoam jauh lebih dari sekedar nampan daging dingin di supermarket. Ini adalah material dengan sifat-sifat luar biasa, hasil dari rekayasa material yang canggih. Dan itulah sebabnya styrofoam menjadi material yang sangat serbaguna. Secara umum, orang menganggapnya sebagai material yang rapuh dan sekali pakai. Tapi para insinyur mampu melihat potensi sejatinya. Tapi sebenarnya, apa itu styrofoam? Dan apakah itu nama teknis yang benar? Sebenarnya, isopor adalah merek dagang dari salah satu jenis plastik berbusa di Brazil. Nama teknisnya, dan yang akan kamu temukan di sebagian besar proyek teknik, adalah EPS, yang berarti polistirena yang diperluas. Bayangkan, EPS itu seperti plastik yang dipompa. EPS terdiri dari sekitar 98% udara dan hanya 2% polistirena yang merupakan turunan dari minyak bumi. Kombinasi yang tidak biasa inilah yang memberikan EPS karakteristik uniknya. Untuk memahami bagaimana sesuatu yang sebagian besar terdiri dari udara bisa sangat berguna, kita perlu memahami bagaimana cara pembuatannya. Proses pembuatan EPS itu menarik dan relatif sederhana, yang membantu kita memahami sifat-sifatnya. Semuanya dimulai dengan butiran kecil polistirena yang mirip dengan butiran gula. Butiran-butiran ini mengandung agen pengembang, biasanya pentana. Ketika dipanaskan dengan uap air, butiran-butiran ini akan mengembang, bahkan bisa meningkat hingga 50 kali lipat dari volume aslinya. Selama proses ini, pentana menguap dan digantikan oleh udara yang terperangkap dalam jutaan sel tertutup di dalam setiap butiran. Butiran-butiran yang sudah mengembang ini kemudian dipanaskan lagi dengan uap dan dibentuk menjadi balok-balok raksasa atau dalam bentuk-bentuk tertentu. Itulah sebabnya styrofoam sangat ringan. Karena pada dasarnya itu adalah udara yang terperangkap di dalam struktur plastik. Struktur ini pada gilirannya memberikan kita berbagai keuntungan. Pertama, bobotnya yang sangat ringan memudahkan transportasi dan pemasangan, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja dan logistik. Tapi kalau isinya hampir seluruhnya udara, pasti rapuh kan? Tidak juga. Meskipun ringan, struktur sel tertutup pada EPS memberikan ketahanan tekan yang mengejutkan. Bayangkan, gelembung-gelembung kecil itu, mereka berfungsi seperti peredam kejut mini, mendistribusikan beban secara efisien. Inilah yang memungkinkan EPS digunakan dalam aplikasi struktural, menopang beban tanpa mengalami deformasi berlebihan. Sifat penting lainnya adalah isolasi termal yang sangat baik. Udara ketika terperangkap dan tidak bisa bersirkulasi merupakan penghantar panas yang sangat buruk. Dengan demikian, EPS menjadi penghalang yang efektif terhadap perpindahan suhu, menjaga panas dan dingin tetap terisolasi. Atau dalam kasus bangunan, mencegah panas dari luar masuk atau panas dari dalam keluar. Struktur seluler yang sama juga berkontribusi pada isolasi akustik yang baik pada frekuensi tertentu, membantu menyerap suara dan mengurangi gema. Meskipun bukan aplikasi utamanya untuk tujuan ini, sekarang mari kita masuk ke inti pertanyaan. Mengapa styrofoam atau EPS begitu banyak digunakan dalam bidang teknik? Di sektor konstruksi, penggunaannya sangat beragam dan cerdas. Ini digunakan pada pelat lantai, terutama pada bagian rusuk, di mana lembaran EPS digunakan sebagai pengisi di antara rusuk beton. Hal ini secara drastis mengurangi berat pelat lantai itu sendiri, yang berarti penggunaan beton lebih sedikit.
baja lebih sedikit, dan akibatnya fondasi bangunan menjadi lebih ringan dan ekonomis. Selain itu, material ini juga berkontribusi pada isolasi termal dan akustik bangunan, meningkatkan kenyamanan ruangan, dan mengurangi konsumsi energi. Untuk pengaturan suhu pada atap, EPS digunakan pada atap sandwich atau sebagai lapisan isolasi, melindungi struktur dari perubahan suhu dan memperpanjang umur bangunan. Dan tahukah Anda bahwa material ini bahkan bisa menjadi bagian dari dinding? Ada sistem dinding monolitik, di mana panel EPS dilapisi dengan mortar, menciptakan struktur yang ringan. Penggunaan EPS dalam bidang teknik tidak hanya terbatas pada konstruksi vertikal, tetapi juga pada geoteknik dan pekerjaan infrastruktur. EPS memiliki peran yang mengejutkan. EPS digunakan sebagai timbunan ringan pada situasi di mana tanah dasar sangat lunak dan tidak akan mampu menahan beban timbunan tanah konvensional. Balok EPS raksasa ditumpuk untuk membuat timbunan jalan, rel kereta api, dan jembatan layang, sehingga mengurangi beban pada tanah dan mencegah penurunan tanah yang berlebihan. EPS sangat berguna, terutama pada tanah liat dan tanah basah, di mana daya dukung tanahnya rendah. Bayangkan, menggantikan berton-ton tanah dengan material yang hampir seluruhnya terdiri dari udara. Aplikasi ini menunjukkan kekuatan dan versatilitas EPS dalam tantangan rekayasa yang kompleks, di mana ringan menjadi faktor penting untuk stabilitas. Di luar bidang konstruksi, EPS tetap menjadi hal yang sangat penting. Sifat penyerapan guncangannya menjadikannya bahan yang ideal untuk kemasan pelindung untuk barang elektronik, kaca, dan produk rapuh. Udara yang terperangkap berfungsi seperti sistem pegas, meredam energi benturan dan melindungi isinya. Bahan ini digunakan dalam kotak termal untuk makanan dan obat-obatan, menjaga barang tetap hangat atau dingin. Namun, dengan semua keunggulan tersebut, EPS juga menghadapi tantangan, terutama terkait dampak lingkungannya karena merupakan turunan minyak bumi dan tidak dapat terurai secara hayati. Pembuangan yang tidak tepat menjadi masalah serius. Namun banyak yang bertanya, bukankah daur ulang bisa menjadi solusi? Ya, daur ulang adalah bagian penting dari solusinya. Dan teknologi untuk itu terus berkembang, mengubah EPS menjadi produk plastik lain atau bahkan kembali menjadi bahan baku. Namun penggunaan yang bijak dan pencarian alternatif yang berkelanjutan adalah perdebatan yang terus berlangsung di bidang teknik. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan. Jika belum berlangganan, beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar dapat membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan di video-video kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses kode QR di samping ini atau tautan di deskripsi video, agar Anda dapat mengakses berbagai peluang untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karir Anda. Dan apakah Anda pernah membayangkan semua aplikasi ini untuk styrofoam? Apakah Anda tahu penggunaan tak biasa lainnya untuk styrofoam di bidang teknik? Tinggalkan di kolom komentar karena saya ingin tahu. Di samping sini, ada 2 pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk memperluas pengetahuan dan mengeksplorasi rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin mendukung kami, berikan like, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.